Halo semua, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang baru bergabung. Dan bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah lama bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali dan mari sama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Dijadikannya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu sudah menjadi isu lama yang saya dengar. Jadi saya nggak begitu kaget. Justru saya harus bilang, itulah yang harus dilakukan oleh PSI kalau pengen lolos ke Senayan karena nggak ada opsi lain yang bisa dilakukan. Selama ini PSI seperti jungkir balik di media sosial untuk menaikkan namanya supaya orang bisa memilih mereka. Buat PSI, ini bukan pertarungan antar Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, tetapi justru pertarungan hidup mati mereka. Apakah mereka bisa lolos ke Senayan atau tidak? PSI di tahun 2019 hanya meraih suara sekitar 1,8%. Dan sudah pasti nggak lolos ke Senayan. Karena syarat partai masuk Senayan mereka harus punya suara minimal 4%. Supaya tahun 2024 ini mereka dilirik oleh para pemilih, PSI harus melakukan akrobatik gila-gilaan untuk bisa menyentuh angka 4%. Dan kita semua melihat ujian demi ujian yang dijalani oleh PSI. Mulai dari awalnya mereka memilih Giring ketua umumnya sebagai calon presiden, kemudian memilih Ganjar sebagai calon presiden di awal-awal, lalu kemudian menarik dukungannya dan menganut prinsip tegak lurus bersama Jokowi yang membuatnya berada pada posisi gigi netral supaya nggak doyong kena angin besar pendukung Ganjar dan Prabowo. PSI mencoba mengikuti arah angin. Ketika gap suara antar Ganjar dan Prabowo begitu besar, yang 3 bulan lalu di angka 11% dengan kemenangan Prabowo, PSI pun mencoba merapatkan diri ke Prabowo. Dan berita heboh ini membuat internal partainya sempat gunjang-ganjing, ditandai dengan keluarnya beberapa personil penting di PSI seperti Guntur Romli yang sekarang bergabung dengan PDI Perjuangan. Tetapi keuntungan besar buat PSI adalah nama mereka sepanjang waktu itu terus dibicarakan orang secara pro dan kontra. Ibaratnya PSI sedang menunggangi gelombang besar yang bisa menghancurkan mereka, sekaligus bisa menaikkan nama mereka kalau kemudinya dijalankan dengan benar. Kemudian PSI meluncurkan slogan bernama Jokowisme, yang mungkin berarti mereka menganut paham-paham yang sudah dibangun oleh Jokowi, presiden yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Kalau buat saya sih, ini seperti rayuan kepada Jokowi karena ada proposal besar yang mereka minta. Meski saya awalnya nggak tahu itu apa. Di belakang hari ketika nama Kaisang Pangarep santer diberitakan akan menjadi kadernya PSI, barulah saya paham. PSI sedang mencoba mengambil hati bapaknya Kaisang supaya mendapat restu Kaisang untuk menjadi kadernya PSI. Dan restu itu akhirnya diberikan oleh Jokowi yang pasti sudah mempertimbangkan banyak hal. Termasuk perasaan PDI Perjuangan yang menetapkan konsep bahwa keluarga yang sudah menjadi kader PDI Perjuangan, anggota keluarganya juga harus masuk PDI Perjuangan. Tetapi Kaisang sudah tidak lagi masuk di kartu keluarganya Jokowi. Dia sudah punya keluarga sendiri, jadi seharusnya nggak masalah. Dan benar saja, PDI Perjuangan pun tidak menjadikan masuknya Kaisang itu dengan kemarahan karena memang Kaisang sudah mengikuti rule yang sudah ada. Jadi menurut saya sih, dijadikannya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI adalah cara Jokowi untuk membantu PSI lolos ke Senayan. Itu aja. Bukan buat menghantam PDI Perjuangan, apalagi untuk menghancurkan. Tapi lebih dari sekedar ingin membantu PSI yang selama ini selalu ikut di belakang Jokowi. Kalau Budi Ari dari Projo dikasih hadiah sebagai Menkominfo, PSI dikasih Kaisang sebagai tanda terima kasih untuk sekaligus membantu PSI lolos ke Senayan. Jadi nggak ada tuh teori konspirasi apapun di sana.
Nama Kaesang diharap bisa mengerek perolehan PSI supaya nanti bisa mendapat angka 4%. Saya sih ingin mengucapkan selamat aja ke Kaesang dan PSI. Semoga cara ini adalah cara dan strategi yang terbaik. Dan semoga PSI bisa lolos ke Senayan dan mewarnai panggung politik dengan lukisan-lukisannya. Teman-teman, Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu analisa yang menarik yang disampaikan oleh Mas Denny Siregar. Dan memang beberapa hari belakangan pembahasan mengenai nama Kaesang itu mewarnai media sosial kita di Indonesia. Karena beberapa hari yang lalu Kaesang ini menjadi kader dari PSI, lalu kemudian menjadi ketua umum PSI. Dan beberapa dalam pemberitaan membahas Kaesang jadi ketum PSI ataupun ketua umum PSI, Jokowi minta doa, saya restui. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua ya, dari sini jelas ya bahwa Kaesang yang menjadi ketua umum PSI hari ini sudah mendapatkan restu dari Bapak Presiden Jokowi. Dan juga sebagaimana yang tadi diuraikan oleh Mas Denny Siregar, memang masuknya Kaesang, bahkan posisi Kaesang yang hari ini sudah menjadi ketua umum PSI ini tentu menguntungkan PSI ya. Dan juga dalam beberapa pemberitaan sudah ada yang membahas mengenai Kaesang menargetkan agar pada 2024 PSI ini bisa masuk Senayan. Artinya bisa mencapai angka 4% ya. Karena pada pemilu sebelumnya PSI ini kan mencapainya 1,8% ya. Jadi masih membutuhkan kerja keras dan upaya agar mereka bisa mencapai batas minimal yaitu 4% untuk bisa masuk ke Senayan. Dan juga dalam beberapa pemberitaan sudah ada yang menyampaikan bahwa kemungkinan besar PS ini punya peluang yang luar biasa untuk masuk ke Senayan karena ketua umumnya hari ini adalah Kaesang, putra dari Presiden Jokowi. Jadi teman-teman semuanya, kenapa kemudian ini bisa berpengaruh ya, kita semua tahu lah ya. Bapak Presiden Jokowi ini bahkan beberapa bulan yang lalu tingkat kepuasan masyarakat terhadap beliau itu mencapai angka 82%. Dan tentu saja dengan masuknya Kaesang ke PSI, apalagi posisinya sebagai ketua umum, ini kan para pendukung Jokowi pasti juga melirik ya. Melirik Kaesang ataupun bisa saja pada akhirnya sangat mungkin akan memberikan pilihan ataupun dukungan politiknya kepada PSI yang ketua umumnya adalah Kaesang ya, putra dari Presiden Jokowi. Lalu kemudian Puan beri selamat ke Kaesang jadi ketum PSI, ajak dukung Ganjar. Nah ini menarik teman-teman. Karena sebenarnya kalau kita melihat kembali ke belakangnya, beberapa waktu yang lalu itu kan PSI ini satu-satunya partai yang pertama sekali memberikan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Namun beberapa waktu yang lalu ya juga ada perubahan ya ketika kemudian PSI menerima kunjungan dari Prabowo Subianto dan ada gejolak politik dalam internalnya PSI. Kemudian tidak lama setelahnya ya muncullah gagasan mereka bahwa tidak buru-buru mau menentukan mau memilih siapa, tetapi lebih kepada menantikan petunjuk dari Bapak Presiden Jokowi karena mereka katanya slogannya adalah tegak lurus terhadap Presiden Jokowi. Lalu kemudian Kaesang jadi ketum PSI, jadi rebutan kubu Ganjar dan Prabowo. Ya struktur organisasi PSI yang baru usai Kaesang Pangarep jadi ketum, jadi ketua umum PSI. Jadi ini dia teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, situasi politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Dan saya pikir memang akan semakin menarik ke depan ini karena Pak Presiden Jokowi juga diberitakan sudah memberikan restu. Dan juga mengenai PSI sendiri sepertinya ini bahagia ya dengan masuknya Kaesang sebagai ketua umum PSI, karena ini pastinya teman-teman ya bakalan berdampak sekali terhadap ya tingkat pemilih terhadap PSI ya, karena mereka sudah menargetkan untuk bisa masuk Senayan ya pada tahun 2024. Karena ini tinggal beberapa bulan lagi teman-teman ya Bapak Ibu semuanya. Jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh Mas Denny Siregar, tentu PSI harus berupaya keras ya. Bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan pemilih, supaya mereka bisa masuk ke Senayan pada tahun 2024. Ini kepentingan PSI jadikan Kaesang ketua umum menurut Denny JA ya. 2 hari gabung Kaesang langsung jadi ketum PSI, pengamat politik menggelikan katanya. Oke, ya memang ada juga yang mengkritik ya dengan cepatnya Kaesang menjadi ketua umum PSI, tetapi saya pikir teman-teman Bapak Ibu semuanya, kalau dalam situasi politik yang seperti ini, apalagi PSI juga mementingkan ya, memikirkan tentang masa depan partainya supaya bisa berkontribusi lebih bagi bangsa dan negara, ya tentu mereka harus melakukan akrobatik politik yang luar biasa ya, yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Denny Siregar. Dan saya pikir menjadi sesuatu yang lumrah ya.
mereka pada akhirnya memilih sosok Kaisang sebagai ketua umumnya, karena juga tidak bisa dipungkiri bahwa dengan masuknya Kaisang ke PSI ini akan sangat mungkin ya pemilih Jokowi, pendukung Jokowi juga bisa saja pada akhirnya beralih ya memberikan dukungannya kepada PSI karena Kaisang sudah ada di situ ya. Apalagi posisinya sebagai ketua umum bukan sebagai kader biasa ya. Makanya kemudian juga tadi diuraikan bahwa Kaisang ketua umum menurut Denny Ja ya. Jadi kepentingan PSI sebenarnya memang hanya satu ya, yang paling utama yang sedang dipikirkan oleh PSI menurut saya sepakat tadi dengan apa yang diuraikan oleh Mas Denny Siregar adalah tentang bagaimana caranya supaya mereka bisa masuk Senayan. Jadi target utamanya teman-teman Bapak Ibu semuanya menurut saya pun secara pribadi ya itu memang targetnya adalah untuk bisa masuk Senayan ya. Jadi lalu kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah setelah Kaisang resmi menjadi ketua umum PSI, kira-kira arah politik PSI bakalan kemana ya? Apakah nantinya mereka akan mendukung Ganjar Pranowo? Apakah nantinya mereka akan mendukung Prabowo Subianto? Ya itu masih dinantikan ya, karena gagasannya PSI tegak lurus terhadap Bapak Presiden Jokowi. Berarti kalau menurut gagasan itu ataupun menurut slogan ini tegak lurus terhadap Presiden Jokowi, ya berarti kemana PSI akan berlabuh? Berarti kesitulah arah politik dari Bapak Presiden Jokowi ya. Dan apakah Bapak Presiden Jokowi nanti akan secara terang benderang mendeklarasikan dukungan politiknya, ataukah beliau akan punya caranya sendiri dengan kode-kodean ya, dengan simbol-simbol dan segala macamnya, karena kita semua tahu ya langkah-langkah politik dari Bapak Presiden Jokowi ini memang luar biasa teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, banyak yang tidak bisa diprediksi ya dari langkah-langkah politik Bapak Presiden Jokowi, dan inilah luar biasanya beliau bahkan di akhir masa jabatannya di periode kedua ini kita perhatikan yang pengaruhnya luar biasa sekali ya. Oleh sebab itu hari ini di ruang publik salah satu hal yang sedang dinantikan adalah mengenai siapa yang bakalan didukung oleh Bapak Presiden Jokowi pada akhirnya. Apakah Prabowo Subianto, ataukah Ganjar Pranowo, ataukah bagaimana sikap politik dari Bapak Presiden Jokowi. Mengenai Kaisang yang sudah menjadi ketua umum dari PSI, satu hal yang kemudian juga sedang dinantikan oleh publik ini, kira-kira bagaimana arah politik dari PSI sendiri.